Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat ya? Selamat datang kembali di kelas edukasi online hari kedua. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah stay tune di kelas. Bagaimana dengan PR-nya kemarin? Sudah dihitungkan IMT-nya? Dan sekarang Bapak Ibu pasti sudah tahu ya kondisi tubuhnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menghitung, Bapak Ibu bisa menghubungi coach atau pengundangnya untuk bisa menghitung bersama-sama. Oke, mari kita mulai materi kita hari ini. Nah, sebelum kita membahas makanan yang baik buat tubuh kita, saya kepengen tahu dulu nih, Bapak Ibu tadi pagi sudah sarapan. Sarapannya apa? Mungkin ada yang minum teh, minum kopi, makan nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, atau mungkin ada yang tidak sarapan. Dengan harapan tidak menjadi gemuk. Lalu, apa yang Bapak Ibu rasakan di siang hari? Rasa capek, ngantuk, dan pastinya pengen ngemil lagi kan ya? Oke. Nah, ini ada beberapa pilihan sarapan tadi itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu adalah nutrisi utama yang menyediakan energi untuk tubuh kita dalam bentuk glukosa atau gula darah yang tentunya akan memberikan rasa kenyang. Kita membutuhkan karbohidrat setiap hari. Tapi jangan takut ya Bapak Ibu untuk makan karbohidrat meskipun Bapak Ibu sedang diet atau mengatur pola makan. Oke, karbohidrat dikelompokkan menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Gambar di atas adalah beberapa contoh karbohidrat sederhana. Ada donat, sereal, roti tawar, kentang goreng, cookies, permen, bahkan ada minuman bersoda. Karbohidrat sederhana ini cepat diproses dalam pencernaan dan cepat memberikan ketersediaan energi. Tetapi kita akan cepat lapar lagi. Akibatnya apa? Pasti cari makan lagi atau ngemil lagi. Sedangkan gambar yang di bawah adalah gambar karbohidrat kompleks. Ada umbi-umbian, roti gandum utuh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Karbohidrat kompleks itu lebih lama dicerna di dalam pencernaan. Kesemuanya itu mengandung lebih banyak serat dan nutrisi lainnya. Bapak Ibu biasanya pilih makan yang mana? Oke, Bapak Ibu sekarang makin paham ya. Nah, setiap makanan yang mengandung kalori memiliki angka glikemik index atau GI. Oke, mari kita kenali apa itu GI. GI atau glycemic index adalah ukuran seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat tersebut meningkatkan kadar gula darah kita setelah dikonsumsi. Makanan dengan GI tinggi biasanya termasuk jenis karbohidrat sederhana, cepat berubah menjadi gula darah. Hal ini mengakibatkan kenaikan dan penurunan gula darah terjadi begitu cepat. Sedangkan makanan dengan glikemik index rendah biasanya termasuk jenis karbohidrat kompleks, mengalami penyerapan ke pencernaan begitu lambat sehingga peningkatan kadar gula darah juga menjadi perlahan. Hal ini juga memberi rasa kenyang lebih lama. Nah,
Apa saja makanan yang tergolong mengandung glikemik rendah? Umumnya karbohidrat kompleks yang mengandung serat dan mineral. Oke, berikut ini adalah beberapa makanan yang biasa kita konsumsi yang tergolong GI rendah. Ada apel, pisang, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan di Herbalife Nutrition Shake. Kita mempunyai Formula One Shake. Produk ini sangat luar biasa. Memiliki GI rendah antara 21 sampai 30 tergantung rasanya. Dan lebih rendah dari apel yang ber-GI 39. Selain itu, kaya akan serat, protein, vitamin, mineral, dan rendah kalori. Sehingga kita akan merasa kenyang lebih lama. Selanjutnya, kita akan membahas dampak dari pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk itu artinya tidak memberikan kontribusi bagi tubuh sesuai yang dibutuhkan. Antara lain, makan terlalu sedikit, makan terlalu banyak, tidak memiliki cukup makanan sehat, atau banyak mengkonsumsi karbohidrat sederhana dan ber-GI tinggi. Apa saja dampak dari pola makan yang buruk? Pertama, perubahan hormon, terutama pada wanita, biasanya ditandai dengan menstruasi tidak lancar, perubahan mood, dan yang kedua adalah stres dan mudah lelah. Bisa terjadi jika makan dengan gizi yang tidak seimbang. Yang ketiga adalah masalah kulit, antara lain muncul jerawat yang berlebihan, kulit kelihatan kusam, bahkan tampak ada penuaan dini. Dan yang keempat, peningkatan kadar gula dalam darah. Tanda-tandanya antara lain sering merasa haus dan mulut terasa kering setiap buang air kecil, terutama pada malam hari. Berat badan menurun dan nafsu makan bertambah. Hati-hati ya, karena ujung-ujungnya biasanya menyebabkan diabetes tipe 2. Yang kelima, kenaikan berat badan atau obesitas, kebiasaan makan banyak dan berkalori tinggi, dan bisa diimbangi dengan cukup aktivitas atau bergerak dan olahraga bisa menyebabkan obesitas. Dengan kata lain, kalori yang masuk lebih tinggi dibandingkan dengan kalori yang keluar. Dan yang terakhir adalah dampaknya adalah pencernaan terganggu. Pola makan buruk biasanya menyebabkan usus kita menjadi kotor sehingga nutrisi yang masuk tidak dicerna dengan baik. Akibatnya kita mengalami gangguan pencernaan. Contohnya sembelit, perut kembung, berat badan naik atau bahkan turun. Apa saja dampak obesitas? Badan yang terlalu gemuk selain kurang menunjang penampilan karena baju-baju sudah tidak pada muat, juga memicu datangnya penyakit serius. Contoh, jantung koroner. Ini terjadi karena aliran pembuluh darah ke jantung mengalami penyempitan atau tersumbat, sehingga otot jantung kita jadi rusak karena kekurangan pasokan darah, nutrisi, dan oksigen. Yang kedua, diabetes atau penyakit kencing manis.
terjadi karena organ pankreas kita berkurang kemampuannya untuk memproduksi insulin yang berguna untuk menurunkan gula darah. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keempat, stroke. Stroke terjadi karena pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Yang kelima adalah kanker, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak normal, yang tidak terkendali di dalam tubuh. Dan yang keempat adalah osteoartritis atau pengapuran atau peradangan persendian. Oke, nah Bapak Ibu, gimana setelah mendengar dampak dari obesitas? Nah, ada yang masih mau obesitas atau tidak? Ya, Bapak Ibu, mulai bertanya-tanya kan, bagaimana memulainya? Nah, sarapan itu wajib kita lakukan karena kita tidur sepanjang malam dan berpuasa. Jadi pagi-pagi Bapak Ibu harus sarapan ya. Kalau saya dulu, saya setiap pagi sarapan, tetapi saya sarapan adalah roti dan teh manis. Akibatnya adalah berat badan saya menurun, kesehatan saya semakin juga menurun. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, saya mengganti sarapan saya dan hasilnya adalah saya lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, setelah mulai dengan sarapan sehat setiap hari, saya memilih untuk mengkonsumsi Formula One Shake Mix Herbalife dan akan mendapat manfaat lebih baik. Antara lain, sarapan itu akan menyediakan energi awal untuk tubuh dan otak kita dan akan meningkatkan konsentrasi, menjaga kesehatan jantung, mengelola berat badan, dan bisa untuk menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, menjaga badan terus, stamina kita terus lebih baik lagi. Dan bisa juga sebagai sumber protein untuk mendukung kesehatan otot, menjaga kadar gula, mengurangi rasa lapar, atau memberi rasa kenyang lebih lama. Ya, Bapak Ibu sudah ada gambaran ya tentang pola makan yang sehat, terutama pentingnya sarapan sehat di setiap hari bagi tubuh kita. Bapak Ibu, mulai dari sekarang, apa yang akan kita makan saat ini berdampak pada tubuh kita di masa depan. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah berbagi tentang karbohidrat. Besok kita akan berbagi tentang protein, lemak. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi penting tentang protein dan lemak yang bagaimana bisa dibutuhkan tubuh kita. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi tentang komposisi yang sehat, tentang gabungan dari ketiga, yaitu karbohidrat, protein, lemak untuk pola makan kita sehari-hari. Jadi, Bapak Ibu tetap hadir ya di hari ketiga besok dan di waktu dan grup yang sama. Terima kasih sudah hadir di hari ini. Sampai jumpa besok. Selamat siang dan selamat beraktivitas.